A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al ma'sumin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha birahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah yang ke-119. Wa qala alaihi salam, masalud dunya kamasalil hayyah layyinun massuha wa summun naqi'u fi jawfiha yahwi ilaihal ghirrul jahil wa yahzaruha dhullubbil aqil. Hikmah yang ke-119 ini hendak menjelaskan tentang makrifat kepada dunia, di mana kita bisa mengatakan bahwa manusia tergolong atas dua hal. Manusia yang mengejar dunia dan manusia yang mengejar ridho ilahi, ridho Allah Ta'ala. Ini dua golongan manusia. Di riwayat yang lain, Amirul Mukminin alaihi salam mengatakan dua hal yang orang tidak akan pernah kenyang dan puas terhadapnya. Yang pertama harta, yang kedua ilmu. Harta sebagai perwakilan dari kelompok duniawi dan ilmu sebagai perwakilan dari kelompok ilahiyah. Antara kelompok duniawi dan kelompok ukhrawi ini, antara kelompok duniawi dan kelompok ilahiyah ini, maknawiyah ini dua hal yang perbedaannya sangat tipis sekali, namun bentangan jurangnya begitu luas. Perbedaannya sangat tipis. Kenapa kita katakan perbedaannya sangat tipis? Karena dalam beberapa kondisi kita menggunakan dunia itu, kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan duniawi itu untuk meraih keridhaan ilahiyah serta berkhidmat di jalan ilahi. Kita katakan sangat sulit untuk mendeteksi apakah sesuatu itu duniawi atau maknawi, apakah sesuatu itu duniawi atau ukhrawi, karena terkadang hal-hal yang duniawi namun kita menggunakannya untuk keridhaan ilahi. Ketika kenikmatan duniawi itu, ketika dunia itu kita gunakan untuk menjadi jembatan dan menjadi anak tangga mencapai keridhaan ilahi, maka dia bukan lagi dari kelompok duniawi, melainkan dia sudah munqalib, yakni sudah berubah hakikatnya menjadi kelompok ukhrawi, maknawi, ilahi tadi. Contoh, ada orang yang dia memiliki fasilitas dunia seperti mobil, rumah, markab, kendaraan, uang, jabatan, namun dia jadikan itu sebagai wasilah, sebagai alat dan sebagai perantara untuk bisa membantu orang lain, untuk bisa menyebarkan agama Allah Ta'ala, ajaran Muhammadi, untuk bisa membuat majelis-majelis Husaini, untuk bisa mengadakan musibah-musibah
Fatimi, Alawi. Ini menandakan bahwa kenikmatan yang dia dapatkan, dunia yang ada di tangannya saat ini, seperti kedudukan, jabatan, harta, itu bukanlah tujuan utama bagi dirinya, melainkan itu sebagai tujuan perantara, yakni dia menjadikan dunia itu sebagai pijakan baginya untuk bisa sampai pada kesempurnaan hakiki, yaitu keriduan kepada Allah Ta'ala. Yani ridhonya Allah yang mau dia cari, takarrub ilallahnya yang dia mau cari. Namun ada pula orang yang tidak. Ada yang tidak demikian. Ada sebagian orang yang justru menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama, menjadikan dunia itu sebagai satu-satunya hal yang dia mau kejar di alam ini, di kehidupan ini, dengan berasumsi, dengan beranggapan bahwa kita hidup hanya sekali, maka mari nikmati apa saja yang ada di dunia ini. Atau mengatakan bahwa kita hanya mati sekali, maka nikmati apa saja yang ada di dunia ini. Kita mengatakan tidak demikian. Kita mengatakan karena kita hidup sekali dan kita mati sekali, maka kita akan mengambil sesuatu yang jauh lebih besar daripada dunia ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa alam dunia sifatnya itu fana. Fana yakni apa? Yakni ada lalu pergi, ada lalu hilang. Kaunu fasad istilahnya dalam bahasa ilmu akli, baik kalam, filsafat, irfan, dikatakan kaun wa fasad. Alam ini kaun wa fasad. Yani ada lalu hilang, fana. Sel Yusuf, tanda dunia itu kan gitu. Selnya Yusuf yang 1 jam lalu itu sudah bukan selnya Yusuf yang saat ini. Badan Yusuf yang sejam lalu itu bukan lagi badan Yusuf yang ada saat ini. Udara yang dihirup sedetik yang lalu bukan lagi udara yang saat ini. Kaun wa fasad, ada lalu hilang, ada silih berganti. Dunia sifatnya begitu. Maka dunia meniscayakan kefanaan. Istri juga begitu. Istri kita yang 20 tahun lalu, Masya Allah cantik banget, orang paling nomor 1 di kampung kita, sekarang kan tanda-tanda itu sudah sirna, tanda-tanda itu sudah pudar, kulit mengeriput. Begitu juga kekuatan kita yang dulu 20-30 tahun lalu kita adalah pria yang sangat gagah dan kuat, namun saat ini sebagian dari kita sudah lemah, badan fisik kita sudah lemah. Dunia itu seperti itu. 10-20 tahun lalu sebagian dari kita memiliki kehidupan yang mapan, pekerjaan yang baik, jabatan yang istimewa, penghasilan yang luar biasa. Tapi saat ini untuk makan saja susah sebagian. Jadi apa yang mau dikejar dari hal yang seperti ini? Apa yang mau dikejar? Apa yang kita mau harapkan dari hal yang bisa fana? Bagaimana bisa secara ilmu, secara logisnya, secara logikanya, bagaimana bisa fitrah manusia itu menginginkan keabadian? Itu fitrah manusia. Manusia dalam fitrahnya menginginkan keabadian. Buktinya, betapa banyak dari kita, kenapa kita foto itu buat apa sih? Orang foto itu buat apa? Kita berfoto itu sesungguhnya lagi membahasakan dan lagi menunjukkan, lagi menzahirkan fitrah kita yang terdalam bahwa kita ingin abadi. Orang foto, kenapa orang suka di foto itu, atau kenapa orang meminta di foto itu? Karena dia mau abadi. Dia tahu bahwa sedetik ini akan hilang. Sedetik ini akan hilang. Maka bagaimana caranya sedetik ini dia bisa abadi dan saya bisa terus mengenangnya? Kalau hanya dalam ingatan mungkin saya bisa lupa. Saya pengen dia kekal dalam sebuah bentuk materi yang saya bisa senantiasa lihat, sehingga difoto. Filosofi foto itu kan demikian. Yani ingin mengabadikan, makanya dikatakan mengabadikan momen. Fitrah manusia ingin abadi.
Kenapa sebagian orang menulis karya lalu mencatutkan namanya di situ? Menulis buku lalu mencatutkan namanya di situ. Karena dia ingin dikenal. Dia ingin abadi, dia ingin namanya terus diingat orang. Kalaupun dia mati, dia tahu, dia sadar bahwa dia mati, tapi dia ingin terus dikenal orang, dikenang orang. Fitrah manusia itu keabadian. Nah, pertanyaannya, kalaulah harapan kita itu keabadian, kalaulah yang kita cari keabadian, kalaulah fitrah kita itu keabadian, dan kita senantiasa mengejar keabadian itu, bagaimana mungkin kita mengejar keabadian dan meletakkan keabadian itu pada hal yang tidak abadi? Bagaimana mungkin pencarian kita tentang keabadian itu pada sesuatu yang tidak abadi, melainkan pada sesuatu yang fana, pada sesuatu yang fasad, pada sesuatu yang bisa hancur, sirna, pudar. Orang mencari keabadian dalam kecantikan, kan begitu? Kenapa orang pakai skincare? Kenapa orang pakai perawatan wajah? Kenapa orang pakai perhiasan dan merias wajah dan sebagainya? Karena ingin abadi dalam kecantikan. Dia menginginkan kecantikan di usia 20 tahun itu tetap abadi dan tidak berubah. Kenapa orang perawatan? Karena dia ingin abadi dalam kecantikan itu. Yakni dia ingin abadi dalam kesempurnaan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalaulah ini yang mau dikejar, lalu mengapa kita menisbatkan dan menggantungkan pencarian keabadian kita pada hal yang tidak abadi? Justru pada hal yang sirna, pada hal yang pudar, pada hal yang bisa hilang begitu saja. Yaitu siapa? Yaitu dunia. Dunia sifatnya adalah kaun wa fasad. Dunia sifatnya silih berganti. Ada hilang, ada hilang. Matahari, malam, siang. Dikatakan dalam pergantian siang dan malam, sungguh terdapat laayatin, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, liulil albab. Kenapa? Karena dalam pergantian siang dan malam dia melihat, wah, dunia itu kaun wa fasad. Dunia itu tidak kekal, dunia tidak abadi. Dunia adalah tempatnya kesirnaan, dunia adalah tempatnya kehancuran, tempatnya kepudaran. Kalau begitu, saya fitrahnya menginginkan keabadian, berarti tidak bisa menggantungkan pada dunia. Berarti harus ada satu entitas, satu zat, satu hakikat yang zatnya itu abadi selamanya, kan begitu. Makanya keliru ketika orang menggantungkan pencarian keabadiannya pada dunia. Kenapa? Karena dunia itu tempatnya silih berganti, tempatnya pemudaran, penyirnaan, dan dia menggantungkan keabadian di situ. Sebagaimana kalau kita mau konkret, mau lebih luas, sebagaimana kita menggantungkan penyimpanan harta benda kita kepada pencuri. Kita menyimpankan brankas kekayaan kita semua itu kepada maling, kepada seseorang yang tidak bisa dipercaya, kepada orang yang bukan amanah. Artinya apa? Yakni kita mau brankas kita aman, kita mau kekayaan kita aman, justru disandingkan, disandangkan, diberikan kepada orang yang tidak amanah. Itu kan kesalahan yang fatal dalam berpikir. Orang mau abadi, mau selamanya, fitrahnya keabadian, namun menggantungkannya kepada hal yang tidak abadi, yaitu dunia. Dunia itu hadis kan. Hadis yakni apa? Yakni sebelumnya tidak ada, wujuduhu kablal adam, adanya itu sebelumnya nggak ada. Nah, sebelumnya nggak ada akan terus begitu senantiasa karena dia memiliki maddah itu yakni si pembawa potensi, maka dia akan senantiasa buka. Dari sini Hazrat Amirul Mukminin alaihi salam, Hazrat Amir mengatakan apa? Hazrat Amir mengatakan dunia itu seperti ular. Masalud dunia kamasalil hayyah. Permisalan
dunia ini, percontohan dunia ini, gambaran dunia ini bagaikan ular. Wah, kok bisa dunia dibagikan ular? Dia katakan layyinun massuha. Kulitnya halus. Disentuh itu enak. Ya? Kulitnya halus, lembut, menggiurkan. Disentuh itu enak. Namun dikatakan wasummun naqi. Ini ada bisa ada racun yang mematikan di dalam perutnya. Dimana kalau dia menggigit dalam beberapa jam seseorang akan mati. Dikatakan masalud dunia kama salil hayyah. Permisalan dunia ini bagaikan ular. Tak ubahnya bagaikan ular. Bagaimana ular itu? Dikatakan layyinun massuha. Kulitnya halus, disentuh enak, licin, bagus, indah. Tetapi wasummun naqi'u fi jawfiha. Tetapi ada racun di dalam perutnya. Hati-hati. Dan ular tabiatnya menggigit. Ular tabiatnya menggigit. Dia kapan kita terlena, ular itu kan licin, kan akhirnya kita terlena. Wah, licin, terlena. Ketika terlena pada saat itu dia menggigit. Dan pada saat itu orang meregang nyawa. Dikatakan yahwi ilaihal ghirul jahil. Orang bodoh yang tertipu akan syahwat kepadanya. Akan tergiur kepadanya. Namun wayahzaruha zullubbil aqil. Namun orang yang berakal, orang pintar yang berakal, dia akan menghindari ular. Dia tahu, wah ular ini cantik, warnanya bagus, gitu kan? Warnanya indah, licin. Ular kobra itu bagus, indah, licin, halus kulitnya, lembut. Pengen kita megang, iya pengen. Tapi orang berakal bilang, wah hati-hati sekali gigit kita mati. Maka menghindari. Namun orang yang bodoh dan tertipu, dia akan tertipu dengan keindahannya. Wah, cantik banget, licin, halus, lembut. Dipegang, dipatok, mati. Dunia juga demikian. Orang yang tertipu, orang yang bodoh, orang yang tidak menggunakan akalnya dengan tepat, akan tergiur dengan dunia ini. Akhirnya dia akan sibuk mengejar dunia. Berkali-kali kita mencontohkan dulu apa? Senantiasa kita mencontohkan orang yang ngejar dunia itu seperti orang yang pakai topi. Di ujung topinya itu ditempelin uang $100. Suruh kejar dah itu. Kejar sampai ke ujung dunia, dia tidak akan pernah bisa nyampe ke uang itu. Begitu dunia itu. Mau dikejar, tidak bisa, tidak habis. Perut kita ini sebesar apa sehingga semua isi dunia mau kita masukkan? Usia kita sampai seberapa sehingga kita mau menghabiskan seluruh kenikmatan dunia ini? Semakin dikejar, semakin kita terlena, semakin kita hancur. Seperti digigit ular tadi itu, mati berpisah. Dan mati menjadi hamba dunia. Mati menjadi hamba dunia apa? Mati menjadi hal yang terhinakan di hadapan masyarakat. Mati sebagai orang yang menjajah, mati sebagai orang yang merampas hak orang lain, mati sebagai orang yang mengambil hak orang lain, mati sebagai orang yang tidak berbuat adil, mati dalam angan-angan yang panjang, mati dalam mengejar hal yang fana. Itu pengejaran dunia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini, mengembalikan tujuan dari kehidupan, dari penciptaan, dan untuk apa kita diciptakan, sehingga ketika ini jelas, maka kita tidak akan terlena dalam tipuan-tipuan duniawi. Saya kira cukup demikian. Kita
akhiri sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.